tadi ya, select dan berbagai macam variannya ya. Karena select ini kenapa sih kok banyak variannya? Karena memang select ini dia fungsinya vital ya. Jadi dia diperlukan untuk menampilkan data yang sudah tersimpan dalam database ya. Nah, data ini bisa dimodel-model bentuknya mau tampil seperti apa. Nah, makanya di sana select ini nanti dia banyak sekali untuk ininya apa variasinya. Terus kemudian ada data transaction language, itu nanti isinya commit sama rollback, itu insya Allah juga kita pelajari di semester depan. Lalu ada DCL ya, data control language, itu ke sintang intinya grant and revoke, itu kita pelajari di semester depannya lagi. Jadi di mata kuliah SMBD lanjutannya basis data lanjut ya adik ya. Oke, sekarang kita pelajari yang DRL ya, data retrieval language atau select ya. Nah, DRL atau DSL ini adalah set perintah yang digunakan untuk mengambil data dari server basis data ya. Jadi, kapan ketika sampean ingin mengambil data, ingin membaca data pada suatu tabel ya yang ada di dalam database ya, maka adik-adik perlu menggunakan DRL ini ya. DRL atau istilah lainnya adalah DSL ya, data selection language. Ya. Nah, ini ya. Nah, DRL ini dapat digunakan pada query, subquery, dan fungsi-fungsi agregasi. Beberapa klausa DRL ya. Nah, jadi di sana ada yang namanya query, subquery, dan fungsi agregasi. Apa query, apa subquery, dan apa fungsi agregasi? Nanti seiring dengan kita mempelajari select, nanti adik-adik akan tahu maksudnya ketiga hal tersebut ya. Nah, klausanya DRL itu pada intinya adalah select ya, pada intinya adalah select ya. Nah, tetapi di sana nanti akan ada potongan-potongan sintak lain yang menyertai selectnya ya. Jadi ada from yaitu kalau ingin mengambil data ya, menentukan dari mana kita mengambil datanya ya. Jadi select kemudian nanti diikuti dengan from ya. Terus kemudian where ini nanti kalau kita ingin menunjukkan secara spesifik suatu row atau baris yang akan dicari ya. Jadi where ya. Jadi yang seperti apa, yang bagaimana, where ya. Kita mau mengambil data dari tabel mana, where yang seperti apa ya. Where itu syarat ya. Kemudian ada group by, ini kalau misalkan kita nanti menggunakan fungsi agregasi. Kalau kita menggunakan fungsi agregasi dan ingin kita mengelompok-kelompokkan hasilnya, kita nanti menggunakan group by. Terus selanjutnya group by itu gandengannya biasanya ada having ya. Having itu dia ini apa namanya? Memfilter grup ya. Jadi setelah kita grupkan, kita bisa menghilangkan grup yang memiliki kriteria-kriteria tertentu. Kemudian ada order by, ya order by ini dia digunakan untuk menentukan suatu baris atau untuk mengelompokkan ya. Untuk mengelompokkan, untuk mengurutkan, bukan mengelompokkan ya, mengurutkan. Jadi data itu misalkan data mahasiswa, NIM, nama, alamat mau diurutkan berdasarkan NIM secara ascending, misalkan secara menaik atau menurun. Nah, itu kita menggunakan yang namanya order by ya. Kemudian ada S juga ya. S itu dia nanti kalau misalkan kita butuh nama alias ya untuk nama tabelnya. Ketika kita nanti membuat select ya, kita nanti mengerjakan select, tetapi selectnya itu adalah select yang ini apa namanya select yang panjang nanti kalau kita sudah pakai join ya, tapi join itu nanti setelah ini ya, setelah DML baru kita masuk join ya. Oke, nah untuk memberikan ilustrasi yang lebih jelas, maka adik-adik bisa memperhatikan struktur database yang kita buat ya di hari kemarin ya. Ada mahasiswa, di dalamnya ada NIM, nama, dan nomor telepon. Kemudian ada mata kuliah, ya ada mata kuliah, di dalamnya ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, sama SKS-nya. Kemudian ada tabel nilai, ada ID, NIM, kode mata kuliah, dan nilai huruf. Ya. Jadi di dalam struktur tabel ini yang telah kita buat menggunakan DDL kemarin, di sana ada tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, tabel nilai ya. Mahasiswa bisa mengikuti banyak mata kuliah dan satu mata kuliah bisa diikuti banyak mahasiswa ya. Karena itu relasinya many to many. Ketika many to many maka dia akan menghasilkan tabel baru yang kita beri nama tabel nilai ya. Nah, di sini kita bisa mengetahui NIM siapa ya, mahasiswa yang mana yang memiliki nilai hurufnya berapa ya, itu
itu bisa kita buat di sini ya, bisa kita lihat di sini. Jadi, mahasiswanya siapa, ikut mata kuliah apa, nilainya berapa, itu dengan menggunakan, tabel nilai ini tadi ya. Baik, dengan kondisi seperti ini kita bisa menggunakan sintak ya, menggunakan statement select untuk menampilkan data-data yang kita inginkan ya. Nah ini ya, ini isinya ya misalkan ya. Jadi, taruhlah datanya itu, tabelnya itu sudah diisi seperti ini. Jadi kalau misalkan kita lihat dari konsol, nanti isinya di dalam tabel mahasiswa ya itu ada 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 mahasiswa. Ya, ada 4 mahasiswa, yang pertama namanya Ani, Budi, Charlie, dan kemudian Diandra ini ya, Dian ini ya. Nah, jadi ada 4 mahasiswa. Kemudian di dalam tabel mata kuliah itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ada 6 ya, ada 6 mata kuliah ya. Terus kemudian ada di dalam nilai, nah ini ada beberapa nilai di sini, ada 7 nilai ya. Jadi ini ada mata kuliah algoritma dan struktur data miliknya NIM 402 itu siapa? Budi Raharjo ya kan. Dia mendapatkan nilai huruf A ya. Terus kemudian ada nilainya Budi juga ya. Punyanya Budi untuk pelajaran SPK sistem pendukung keputusan ya. Dia mendapatkan nilai C dan seterusnya ya. Nah, dengan kondisi tabel tersebut ini nanti akan memudahkan kita untuk mempelajari ya select, untuk mendemonstrasikan, untuk mengilustrasikan select, statement select. Oke ya. Nah, sebelum kita masuk ke sana, kita perlu pahami dulu yang namanya query ya, Dede, ya. Query itu apa sih? Ya, nah kita itu bicara SQL itu adalah bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan DBMS ya, dengan Database Management System. Nah, SQL sendiri adalah singkatan dari Structured Query Language ya, jadi bahasa terstruktur yang digunakan untuk melakukan query. Nah, query itu apa? Query itu sebenarnya adalah bahasa Inggris yang artinya adalah query itu minta ya. Nah, query itu minta, permintaan ya, query ya. Nah, jadi ini adalah operasi yang melibatkan satu atau lebih tabel untuk melakukan retrieval data ya. Retrieval data dilakukan dengan beberapa cara berikut. Nah, ini ya. Ini salah satu contoh ya, salah satu contoh operasi select yang umum digunakan. Nah, yang paling dasar ini select bintang. Nah, ini untuk memilih, untuk mengeluarkan ya, untuk menampilkan isi semuanya ya. Jadi semuanya dari suatu tabel, kolomnya misalkan ada 5 ya, barisnya ada 1000 misalkan ya, maka select bintang ini nanti akan mengeluarkan semua data yang ada di kolom tersebut, yang ada di tabel tersebut ya, semua kolom. Kemudian ada select dengan where untuk menampilkan baris dengan suatu kondisi. Jadi kalau kita nggak mau menampilkan semuanya, misalkan dari 1000 baris tadi, kita pengen nampilkan yang ID-nya ganjil saja misalkan ya. Atau kita pengen menampilkan ya baris yang satu kolomnya itu tidak nul misalkan ya. Atau baris-baris tertentu yang memiliki kriteria lain, yang memiliki kriteria-kriteria yang lain, maka kita bisa menggunakan select dengan where ya. Yang nomor 2 ini, select dengan where ya. Ini umumnya saya nanti demonya bisa kita lakukan di pertemuan praktikum ya, Dede ya. Nah, jadi select dengan where ini untuk menampilkan baris dengan suatu kondisi. Kemudian ada select dengan distinct. Nah, ini untuk menampilkan data dengan eliminasi data yang sama. Jadi data yang nanti di kolomnya itu ada yang sama, itu akan kita hilangkan ya. Kemudian ada select dengan in ya. Select dengan in ini untuk menampilkan data yang spesifik ya. Jadi misalkan kita ingin menampilkan ya di dalam data mahasiswa itu ada misalkan kolom kota ya. Ada mahasiswa yang kotanya dari kota Malang, Surabaya ya, sama Jogja ya. Kita ingin menampilkan ke mahasiswa yang berasal dari kota Malang, Surabaya, sama Jogja ya. Dari semua kota yang ada di data mahasiswa, kita ingin menampilkan mahasiswa yang ya alamatnya itu, kotanya itu dari Surabaya, Malang, atau Jogja saja. Nah, maka kita bisa menggunakan in ya. Kemudian ada lagi select dengan between. Nah, select dengan between ya, select dengan between ini dilakukan untuk menampilkan
data pada jarak atau range tertentu. Nah, misalkan kita ingin tampilkan data mahasiswa dengan IPK antara 3 dan 4 ya. Jadi menampilkan mahasiswa dengan IPK itu 3,0, 3,1, 3,2 sampai dengan 3,4 ya. Sampai dengan 4 ya. Nah, terus ini select dengan between, kemudian select dengan like untuk menampilkan data dengan yang memiliki kemiripan dengan keyword yang diinginkan. Nah, misalkan kita pengen nyari tampilkan data mahasiswa yang namanya ada Muhammadnya misalkan ya kan banyak ya mahasiswa datanya ada Muhammadnya ya. Nama depannya Muhammad misalkan. Nah, ini kita bisa menggunakan like ya, like. Jadi ada keywordnya nanti. Kemudian ada select dengan group by. Nah, ini untuk menampilkan susunan data dalam bentuk grup. Lalu ada select dengan order by, itu untuk datanya diurutkan berdasarkan apa. Terus kemudian ada select dengan and or not untuk kondisi ya ini ya. Terus kemudian ada select dengan union, intersect, dan except ini untuk menggabungkan ya, untuk penggabungan operasi himpunan ya. Nah, ini select, union, intersect, dan except. Oke, baik. Nah, ini sintaknya Adik-adik ya. Jadi dari data yang kita masukkan tadi, ya select yang paling dasar ya, select biasa ya dengan where. Nah, dengan where. Jadi misalkan di dalam data mengacu data yang ini ya Adik-adik ya. Nah, mengacu data yang ini ya. Nah, misalkan kita ingin menampilkan ya, tampilkan data ya, tampilkan data NIM ya, tampilkan data nilai ya, data nilai di mana yang ingin ditampilkan adalah NIM dan mata kuliahnya, kode mata kuliahnya, yang nilainya A misalkan ya, nilai hurufnya sama dengan A. Nah, jadi nanti yang tampilkan nih, ASD, ASD, SPK, BDD ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4 mata kuliah, ASD, SPK, BDD ya. Nah, maka sintaknya adalah select NIM, kode mata kuliah. Ini adalah nama kolom Adik-adik ya. Select, terus kemudian nama kolom yang ingin ditampilkan apa ya. Kalau mau nampilkan semua berarti select bintang ya. Karena ini kan sebenarnya kolomnya ada berapa tadi nilai kolomnya? Ada 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 kolom sebenarnya. Di dalam tabel nilai ada 4 kolom. Tapi di sini yang kita tampilkan cuma cukup 2 karena kita kebutuhannya mau 2 aja ya. Select name, kode mata kuliah from nilai, where nilai huruf sama dengan A. Nah, berarti nanti akan tampil 2 kolom, name sama kode mata kuliah. Dari mana? Dari tabel nilai, ya. Yang apa? Yang nilai hurufnya A. Nah, ini adalah fungsinya where. Sehingga akan menghasilkan ASD, ASD, SPK, BDD ya. Punya ini 2, 3, 3 ya. 402 sama 403 ya. Nah, ini kita lihat ya tadi ya yang nilainya A ya. ASD ini ya A. Terus kemudian ASD lagi tapi punya yang 403. Terus SPK sama BDD Pinter ya, ini 403 ini. Siapa 403? Oh, Charlie Setiabudi ya. Oke ya. Oke, itu ada deh ya. Ini untuk yang dasar ya. Yang sintak yang dasar, select where ya. Sampai sini apakah ada yang bingung kira-kira? Ya. Nah, yang penting pahami maksudnya, select-nya itu untuk apa. Kemudian nanti sambil nanti dicoba-coba akan terbiasa. Adik-adik akan ingat ya, oh iya kalau select itu berarti dia ada from, ya select terus kemudian nama kolom diikuti dengan from, terus kemudian ada where-nya. Nah, itu kayak gitu. Kalau misalkan cuma dilihat atau nanti jelas lupa ketika tiba-tiba disuruh ngetik ya. Tapi kalau misalkan ada semakin sering mencoba, nah nanti dia akan semakin masuk ke ingatan ya. Oke, ini ada deh untuk yang select where. Oke, berikutnya ada apa lagi? Select distinct. Nah, select distinct. Select distinct formatnya ya, select distinct kemudian kolom ya from table name ya. Nah, ini ya. Jadi select distinct kolom from table name. Oke. Jadi select distinct ini nanti akan menampilkan nilai yang berbeda ya. Dia akan mengeliminasi nilai-nilai yang sama. Contoh ini ya, misalkan select distinct nilai huruf from nilai. Select distinct nilai huruf from nilai. Select distinct from nilai huruf. Select distinct nilai huruf from nilai ya. Maka dia nanti akan menampilkan nilai huruf ya, dengan catatan dia harus berbeda semuanya dari nilai ya. Nah, contoh kalau kita lihat tadi
Di dalam tabel nilai itu ada berapa ya? Ada berapa macam nilai ya? 1A ya, ada 1, 2, 3, 4, ada 4A yang sama ya kan. A, terus kemudian ada C1, terus B-nya 2 ya. Nah, ini kalau kita nggak pakai distinct misalkan ya, select nilai huruf from nilai gitu ya, maka nanti akan tampil semua ini A, C, B, B, A, A, A. Tapi apabila kita menerapkan distinct, maka hanya akan ditampilkan data yang berbeda saja ya. Hanya akan ditampilkan data yang berbeda saja. Jadi yang tampil ya hanya A, C, sama B. Nah, ini karena dia datanya beda ya. Nah, ini jadi select distinct ya, select distinct, kemudian diikuti dengan nama kolomnya, kemudian diikuti from seperti biasa. Jadi select itu harus ada from-nya, Dedek ya, from. Jadi mau ngambil dari mana? From nama tabelnya, tabel nilai ya. Sehingga nanti yang keluar hanya di A, C, sama B saja ya. Nah, itu. Jadi ini tadi select distinct ya, ini select distinct. Oke, terus sampai sini ya, ini gampang ya, ini jadi ngumpul cuma nampilkan saja nilai hurufnya, apa namanya, nilai yang berbeda ya. Jadi nilai yang berbeda di kolom tertentu ada deh ya. Oke, kalau kita jalankan ini ya, select select distinct kode mata kuliah misalkan ya. Ketika kita tampilkan select distinct kode mata kuliah from nilai, ya maka nanti tampilnya ya ini ya mata kuliahnya tapi yang beda aja. Jadi di sini cuma tampil ASD, SPK, BDD ya, cuma 3 ya, ASD, SPK, BDD. Ya. Karena kan ini yang lain kembarannya kan ASD, SPK, ASD lagi. SPK lagi, ASD lagi, SPK lagi, BDD ya. Jadi kalau nggak didisting keluarnya 7, kalau didisting keluarnya 1, 2, 3 baris saja ya. Nah, ini disting ada deh ya. Oke. Nah, ini dua ya, baru ini dua, sudah dua yang kita pelajari tadi ya, select dengan where ya. Nah, where-nya adik-adik ya, perhatikan kalau where-nya itu sama dengannya satu, ya, sama dengannya satu, berbeda dengan apabila adik-adik menggunakan if. Kalau if di bahasa programmer kan sama dengannya dua ya, sama dengan gitu ya. Nah, kalau di sini sama dengannya satu ya. Bisa di sini menggunakan sama dengan, bisa tidak sama dengan, ya kan? Kalau tidak sama dengan berarti kasih tanda seru, ya. Tidak sama dengan atau ikon yang itu loh, karakter yang begini tuh ya. Jadi ini apa? Lebih besar, lebih kecil gitu digandengkan jadi dua, lebih lebih kecil sama lebih besar ya. Lebih kecil sama lebih besar itu dijadikan satu. Ini juga artinya nanti dia tidak sama dengan ya. Atau bisa pakai misalkan ya kita ingin menampilkan kode mata kuliah yang nilai hurufnya A atau B. Nah, maka karena atau kita bisa menambahkan or kayak gitu ya. Jadi ini apa namanya untuk where tadi ya. Oke, ini select distinct ada deh ya. Nah, nilai select distinct nilai huruf from nilai ya. Terus kemudian nah, ini berikutnya ya. Ini untuk yang in. Nah, in ya. Format ya, formatnya select kok nama kolom, kemudian diikuti nama tabel, kemudian where ya. Nah, where-nya itu nama kolomnya itu yang nilainya apa aja ya. Nah, sebagai contoh ini di sini kita diminta untuk menampilkan ya, diminta untuk menampilkan nilai yang ya, yang nilainya itu A atau C ya. Jadi ini diikuti dengan tanda kurung ya, maka dia akan menampilkan semua nilai yang berada di kolom tersebut ya, yang ada di kolom yang kita sebutkan di sini ya. Nah, ini yang mana gitu aja ya. Jadi datanya yang mana aja. Karena tadi nilainya ada banyak ya, ada A, B, C ya. Nah, karena kita di sini syaratnya kita pengen pokoknya nilainya yang ada di dalam syaratnya ini. Nah, in itu kan di dalam kan. Jadi pokoknya, jadi ini bahasa Indonesia ya, tampilkan semua nilai yang kolom nilai hurufnya itu ada di dalam sini isinya. Ya, jadi yang termasuk di dalam sini kan A sama C ya, A sama C. Maka di sini tampil A, C, A. Loh kok A-nya tampil double-double? Kenapa tuh kira-kira? Karena tidak kita beri distinct, ya. Karena tidak ada distinct-nya ada deh. Jadi dia muncul semuanya. Ya. In itu in ya.
Oke, terus sampai sini dulu. Apakah ada yang ingin ditanyakan, Adik? Silahkan. Ya, kita sudah dapat 3 ya. Select pakai where biasa ya. Terus kemudian select distinct sama select pakai in ya. Saya pakai in. In ini sebenarnya sama seperti where sebenarnya ya. Where nilai huruf ya. Where nilai huruf. Oh, sorry, bukan sama seperti where, sama seperti or ya. Ini sama saja kalau kita tulis ya, itu sama dengan select bintang from nilai where nilai huruf sama dengan A, or nilai huruf sama dengan C. Nah, itu kita daripada panjang-panjang, kita ganti sintaknya dengan menggunakan in ya. Nah, nanti dia akan tampil di sini nilai huruf kan yang tadi yang jadi syarat kan. Nah, maka nilai hurufnya akan tampil A, C, A ya. Karena hanya di A dan C saja yang diminta. Nah, itu ada deh. Silakan kalau sampai sini ada yang ditanyakan, monggo ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan ke slide yang berikutnya ya. Oke, sambil diingat-ingat ya, kan kalau saya kecepatan nanti ini apa namanya lupa nanti ya. Sambil diingat-ingat, sambil dipahami maksudnya. Ya. Saya rasa gampang kok ya. Select. Oke, tidak ada, kita lanjut. Ya, kalau tidak ada, kita lanjut. Nah, berikutnya select between ya, select between. Jam berapa ini ya? Oh, sudah 1:30 ya, saya percepat. Select between ya. Nah, select between ini ini adalah data sintak yang kita gunakan apabila kita ingin menampilkan data yang berada di rentang tertentu ya, yang berada di rentang tertentu. Jadi di antara apa dan apa ya, nanti ditampilkan semuanya ya. Antara B dan D ya, antara B dan D. Tapi di sini kalau between di sini, antara di sini itu batas bawah dan batas atasnya dia masuk ya. Nah, di sini dinilai seperti di sini di tabel nilai tadi itu nilainya ada A, B, C ya paling rendah ya. Makanya D-nya nggak ada ya. Nah, maka nanti di sini akan tampil dia itu ya. Nah, sintaknya select kolom name ya. Kolom name ini kenapa sih kok bisa diganti bintang ya? Bintang itu maksudnya semua kolom ya. Sebenarnya dari bisa menuliskan begini, select ID, NIM, kode mata kuliah, nilai huruf ya. Tapi daripada kepanjangan, ganti saja dengan bintang ya. Select bintang ya, from nilai itu adalah nama tabelnya tadi, nama tabel nilai, tabelnya tabel nilai, where nilai huruf in, oh ini in tadi ya, where nilai huruf between B and D, between B and D ya. Ini artinya apa? Kita akan menampilkan semua kolom dari tabel nilai yang nilai hurufnya itu antara B dan D ya. Jadi pokoknya dia nilainya B, C, D itu akan ditampilkan. Nah, itulah kenapa hasilnya di sini yang keluar hanya data ini saja 3 ya. Padahal di data nilai tadi kita ada berapa data, Dek? Ya, ada 7 ya, ada 7 data, tetapi tadi karena diminta itu antara B dan D, ya maka yang muncul yang C ya kan karena dia masuk, yang B ini dia juga masuk ya. Between ya, between. Nah, between kalau misalkan dia digunakannya adalah karakter, maka nanti ya dia dianggapnya urut ya A, B, C, D, E. Kalau angka ya juga sama. Ini bisa juga digunakan angka juga ya. Where nilai angka misalkan ya, where nilai angka antara 70 sampai 80. Nah, itu juga betul, juga bagus ya. Itu juga bisa menggunakan between. Ya. Ini between ada ya, antara. Oke, itu begitu untuk between. Ya. Apakah ada yang bingung tentang between? Ya. Oke, gampang. Nah, berikutnya kita coba ya, kita lanjut. Nah, ini untuk yang menggunakan like ya, select like ya, like. Nah, like ini digunakan itu untuk menampilkan data berdasarkan keyword ya, berdasarkan keyword tertentu ya, berdasarkan pencarian. Kalau kita ingin mencari data berdasarkan menyamakan pattern ya atau apa ya, pola kata ya. Nah, ini
kuncinya ada di like ya. Select bintang sama ya, from nama tabel sama where nama, ini pakai where kan, karena kita misalkan pengen nampilkan nama mahasiswa tertentu ya. Nah, kalau seperti ini ya, select bintang from nama mahasiswa, where nama like ya, where nama like. Petik ya, petik satu ya, ini petik satu, petik satu, petik satu ini biarkan saja ini maksudnya petik satu ya. Cuman karena di PowerPoint diketikkan berubah ya. Nah, ini sebenarnya petik satu. Nah, ini kemudian kalau seperti ini ya, persen RA persen ya, persen RA persen, itu berarti dia ingin menampilkan mahasiswa yang namanya di tengah-tengahnya itu ada R dan A-nya ya. Ada R dan A-nya ya. Tadi ada banyak mahasiswa ya, ada Ani, Budi, Charlie sama Dian tadi ya, Diandrani ya. Nah, di sini ya, di sini yang tampil yang RA ya, RA. Karena apa? Di sini dimintanya persen RA persen ya. Berarti dia akan menampilkan nama mahasiswa yang tengah-tengahnya itu ada RA-nya ya. Jadi RA ini Ani Rahmawati, ini ada R-nya ya. Budi Raharjo, nah ini ada R-nya. Kemudian ada Diandra, lah ini ada R-nya juga paramita ya. Nah, ini adalah query atau select dengan like kan ya, dengan like. Oke, ini enak kalau kita pergunakan untuk membuat aplikasi itu biasanya nanti ini sangat useful, sangat berguna apabila kita memiliki aplikasi itu yang ada pencariannya biasanya. Nah, untuk melakukan pencarian itu kita bisa menggunakan select like ya. Tuh. Begitu Adik-adik ya. Oke, kita sudah dapat banyak ya. Sudah dapat banyak, select yang biasa pakai where, kemudian select distinct untuk menampilkan data yang berbeda, kemudian select in untuk mencari data yang ada dalam daftarnya yang diizinkan ya, in. Terus kemudian ada between ini untuk mencari data di antara B, C, D ya. Terus kemudian ada like. Nah, like ini untuk melakukan pencarian berdasarkan keyword ya, RA ya. Oke, begitu Adik, silakan sampai sini dulu ya, sampai sini dulu. Saya nggak mau cepet-cepet, tapi terus kemudian masuk telinga kiri, keluar telinga kiri lagi ya kan. Nemen berarti tambah nggak masuk ya. Kalau masuk telinga kiri, keluar telinga kanan kan sempat masuk sebentar ya di pikiran ya. Tapi kalau masuk ke telinga kiri, keluar telinga kiri berarti nggak masuk ya. Nah, silakan ditanyakan kalau ada yang bingung Adik. Ya. Kadang pertanyaan itu belum muncul sebelum kalau sudah praktek. Kalau sudah praktek baru, ini kok nggak bisa, ini kok nggak bisa gitu ya. Nah, kalau mesti teori itu masih gampang biasanya. Teori gitu ya. Nah, tapi kalau sudah praktek biasanya yang sulit ya. Oke, enggak apa-apa. Tapi siapa tahu misalkan ada yang adik-adik belum paham, boleh ditanyakan. Oke. Oke, tidak ada yang tanya. Mudah-mudahan adik-adik mengerti ya. Kita lanjutkan. Masih panjang ini perjalanan kita ya. Tadi baru dapat 5. Tadi listnya di depan banyak sekali ya. Oke, nah sekarang group by. Nah, group by. Oke, group by. Group by-nya kok gini, bentar. NIM kode mata kuliah, nilai huruf from nilai, group by nilai huruf. Group by nilai huruf A, B. Nah, harusnya ini sih ada ininya, ada order by apa group by ini? Group by ini harusnya dia ada fungsi agregasinya. NIM kode mata kuliah nilai huruf, group by nilai huruf. Kok gini keluarnya aneh sekali. Oke, ini grup by-nya kita skip dulu ya. Grup by-nya kita skip dulu. Ini agak asing ya saya kok. Padahal saya yang buat ini materinya, tapi tahun lalu ini saya buatnya adik-adik. Nah, saya kok nggak yakin. Grup by itu biasanya ada fungsi agregasinya. Oke lah, ini kita skip dulu. Grup by nanti insya Allah saya jelaskan pada saat praktikum ya untuk grup by-nya ya. Oke, kita lewati dulu adik-adik untuk grup by. Harusnya grup by ini dia untuk mengelompokkan adik-adik ya. Berdasarkan nilai huruf. NIM kode mata kuliah nilai huruf. Berdasarkan nilai huruf. A, B, C. Ya, ini agak aneh ini ya. Coba nanti saya pelajari lagi ya. Ini saya lupa ini. Kok bisa keluar seperti ini itu gimana ya.
Oke, kita lanjutkan dulu ya, Adik-adik ya. Nanti ini kita apa namanya, kita jelaskan, nanti saya jelaskan, insya Allah di saat sesi praktikum ya. Kita lewati dulu untuk yang grup by. Nah, yang saya tahu memang order by ini ya. Kalau order by nggak pakai fungsi agregasi bisa ya. Oke, berikutnya order by. Order by itu mudah sekali Adik-adik, dia digunakan untuk mengurutkan ya, untuk mengurutkan ya. Ya, dia digunakan untuk mengurutkan data yang tampil. Jadi, misalkan di sini select kode nama from mata kuliah order by nama DESC. Ya, berarti dia di sini akan menampilkan nanti kode sama nama mata kuliah dari tabel mata kuliah dari ya. Nah, dia akan nanti tampilnya urut berdasarkan nama. Diurutkan berdasarkan kolom nama. Ya, jadi diurutkan berdasarkan kolom nama secara DESC ya, DESC. Pilihannya di sini ya, di formatnya dilihat ini. Jadi pilihan formatnya ada ASC atau DESC ya. ASC itu artinya adalah ascending ya. ASC itu artinya adalah ascending, sedangkan DESC artinya adalah descending. ASC itu ascending itu menaik ya. DESC itu descending artinya adalah menurun ya, menurun. Jadi ada sistem pendukung keputusan ya kan. Jadi dia harusnya kalau kan menurun. Nah, makanya dia dari S dulu nih. Sistem pendukung keputusan S P M K B A ya kan. Dari algoritma dan struktur data di bawah, ini basis datanya di bawah, kecerdasan multimedia pemrograman sistem pendukung keputusan di atas ya. Nah, kalau kita balik jadi ASC ya berarti algoritma struktur data nanti munculnya di atas dulu. Terus basis data, terus kecerdasan buatan, terus multimedia, terus pemrograman implementasi objek, terus sistem pendukung keputusan ya. Nah, ini untuk order by, gampang ya, order by gampang. Satu-satunya yang saya lupa ini ya, group by ya. Sorry ya, mohon maaf, nanti saya insya Allah saya terangkan di praktikum ya. Kalau order by gampang sekali, dia hanya digunakan untuk mengurutkan ya. Oke. Nah, sekarang kita pakai query ya, kita maju terus ya ke query select yang ada and or sama not-nya ya, and or not ya. Jadi where diikuti dengan condition, kemudian ada and or not ya, and or not, condition lainnya and or not dan bisa seterusnya ya. Jadi and atau or atau not itu dia bisa digandeng ya sepanjang apapun yang adik-adik butuhkan ya. Nah, contohnya di sini kita pengen menampilkan nilainya mahasiswa tertentu pada mata kuliah tertentu. Nah, jadi kita ingin menampilkan nilai mahasiswa tertentu di mata kuliah tertentu. Ya. Nah, maka ini kita bisa melakukannya dengan menggunakan N. Ya. Karena NIM-nya kita pengen ini dan kode mata kuliah kita pengen itu ya. Jadi khusus ya. Jadi ada dua syarat. Yang pertama syaratnya NIM-nya harus ini, harus NIM tertentu ya. Kemudian kode mata kuliah harus ini juga. Nah, maka kita bisa menggunakan N ya. Contohnya begini, select bintang from nilai where NIM sama dengan 171401, N kode mata kuliah sama dengan ASD. Nah, ini artinya apa? Berarti kita akan menampilkan nilai untuk mata kuliah ASD, miliknya siapa? Miliknya NIM ini 171401, ini ADI sepertinya ya. Nah, 171401. Nah, akhirnya dia tampilan seperti ini, harus memenuhi kedua syarat. Nah, itu kalau N. Ya. Itu kalau N. Kalau or, nah itu berarti atau. Kalau not itu berarti tidak. Ya. Nah, contoh misalkan where nim, not, ya, where nim not 171401. Nah, berarti dia akan menampilkan data yang pokoknya dia bukan punyanya nim itu. Ya. Kalau or, nah dia nanti akan menampilkan datanya yang NIM 171401 or kode mata kuliah sama dengan ASD kan. Maka nanti dia akan menampilkan nilai punyanya NIM ini sembarang mata kuliah ya. Dan kemudian dia juga menampilkan data lain yang kode mata kuliahnya ASD itu kalau or ya. Oke, and or not. Jadi logika dasar ya, logika dasar and dan or atau not tidak negasi ya. Oke, ya sampai sini dulu adik-adik, silakan ditanyakan dulu ya. Jangan saya nanti ngomong terus cepet-cepet terus nanti adik-adik lupa. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan adik-adik. Oke, tidak ada ya. Alhamdulillah. Kita lanjut ya. Nah, ini yang ini adalah select union ya, intersect except ya.
Nah, ini sebenarnya dia adalah variasinya query select ya, query select yang digunakan untuk operasi himpunan. Kalau adik-adik dari SMA atau SMK pun sama saja ya sebenarnya. Semuanya pernah belajar matematika, di dalam salah satu bab matematika itu ada yang namanya himpunan. Ya, himpunan. Himpunan itu bisa digabungkan, ya kan, bisa diiriskan, irisan, ya. Dan pokoknya ada dua intinya, gabungan sama irisan ya. Jadi kalau gabungan itu gabungkan himpunannya, kalau irisan itu kita mencari yang sama ya, yang sama di kedua buah himpunan, dua atau lebih himpunan ya. Oke, nah ini contohnya saya contohkan salah satu itu yang uh, yang ini, yang union ya, yang union. Nah, kalau yang union ini dia akan menggabungkan dua buah himpunan, union ya, union. Lambangnya U ya. U madep ke atas tuh ya. Nah, itu jadi union itu dia akan menggabungkan dua buah himpunan. Select kode from mata kuliah, maka dia akan punya hasil sendiri ya kan, kode mata kuliah. Kemudian select kode mata kuliah from nilai. Nah, jadi ini kan ada dua statement select ya, Dede ya. Select yang pertama, select yang atas, dan select yang di bawah. Ya. Select yang atas dia akan menghasilkan kode-kode mata kuliah. Ya, dia akan menghasilkan kode mata kuliah. Ya. Nah, kode-kode mata kuliah ini dari tabel mana? Dari tabel mata kuliah. Nah, kemudian select yang kode mata kuliah ini dia akan menghasilkan kode mata kuliah dari mana? Dari tabel nilai. Nah, kan ada dua hasil yang berbeda kan? Terus kemudian di tengahnya kita letakkan union, maka nanti hasil select yang atas akan digabungkan langsung di bawahnya ke select yang di bawah dengan syarat kolomnya harus sama ya. Nah, di sini kolomnya select kode kan cuma satu kolom. Di sini juga select kode mata kuliah cuma satu kolom. Nah, itu dia bakalan bisa digabungkan jadi satu. Ya, jadi nggak beda jumlah kolom. Kalau nama kolomnya beda nggak apa-apa. Select yang di atas kode, select yang di bawah kode mata kuliah nggak apa-apa. Walaupun di sini select yang di bawah itu select nama from tabel mahasiswa juga nggak apa-apa. Yang penting jumlah kolomnya di select cuma satu sama-sama satunya. Kalau dua ya sama-sama dua. Kalau tiga sama-sama tiga. Ya. Nah, nanti datanya akan digandengkan seperti ini ke bawah. Nah, ada union all ya, ada union all ya, ada union all, union all, union all ya. Nah, jadi ada union dan union all. Bedanya apa coba? Ya. Kalau union dia akan menuliskan data yang distinct saja ya. Kalau dia akan menuliskan data yang distinct saja. Yang tidak sama, yang sama-sama, yang duplikat akan dihilangkan sama dia. Tetapi kalau union all, nah dia akan menampilkan semua walaupun sama. Ya. Nah, maka ini sama sintaknya ya tadi. Select kode from mata kuliah, union all. Bedanya di sini tambahkan all, select kode mata kuliah from nilai. Ya. Nah, kalau kita lihat tadi, berarti kan dia hasilnya adalah di data awal kita tadi. Nah, dia menampilkan kode yang dari tabel mata kuliah ditambahkan kode yang ada di tabel nilai. Nah, kode mata kuliah yang ada di tabel nilai. Nah, kalau union all dia akan menggabungkan dulu ya. Jadi kode yang ini digabungkan, ditumpuk ya dengan kode mata kuliah. Terus kemudian yang sama dihilangin ya. Karena di sini sudah ada SD maka SD hilang, SD hilang. SPK juga sudah ada, SPK hilang ya. Terus kemudian apa lagi? BDD ada maka BDD hilang. Nah, yang tampil berarti ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 saja. Tetapi kalau union all, dia akan menggabungkan semuanya, tidak peduli itu sama atau tidak. Maka nanti hasilnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang di tabel mata kuliah, ditambahkan 7 yang di tabel nilai. Ya, 6 tambah 7 sama dengan 13. Nah, kita lihat di sini hasilnya. Kita lihat di sini hasilnya. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya, ada 13 kode mata kuliah. Penggabungan dari dua buah tabel, dua buah hasil select. Nah, ini dia adalah query select union, intersect, except. Dan all ini adalah ini ada ya, apa namanya? Himpunan, operasi himpunan. Oke ya, sampai sini dulu Mbak Dede ya, silakan ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan sampai sini sebelum kita lanjut ke subquery dan fungsi agregasi. Ya. Izin bertanya Pak. Ya silakan deh, silakan. Kapan kita menggunakan union dengan union?
Oke, ya terima kasih Dek Nanang ya. Eee, ya pertanyaan bagus. Kapan kita menggunakan union atau union all ya? Nah, eee, kita menggunakan union itu apabila kita memang ingin datanya yang tampil nggak ada yang duplikat ya. Nah, kalau kita memang pinginnya misalkan kita mau gabungin data, terus kita nggak pingin data yang digabungkan itu duplikat, ya kita pakai union saja, jangan union all ya. Nah, tetapi kalau kita pengen menampilkan data, di mana di dalam datanya itu duplikat nggak masalah, ya, duplikat nggak masalah, maka kita tampilkan saja dengan union all. Ya. Nah, kalau ini datanya kan duplikat, ada duplikat-duplikatnya tuh. Ya. Kalau duplikat ini memang menurut kasus adik-adik pada saat itu nggak masalah ya, menurut siapa ya? Menurut sama sendiri, sama yang memperkirakan. Kira-kira kalau duplikat boleh apa enggak ya? Tergantung tugas Saman apa. Contoh misalkan Saman diminta untuk menampilkan sama bosnya diminta untuk menampilkan data yang gabungan data yang di sana nggak ada duplikatnya ya. Nah, maka berarti Saman harus menggunakan union all. Kenapa? Karena bosnya minta begitu ya kan. Mas tolong saya dibantu untuk menampilkan data ini Mas, tapi jangan sampai ada yang duplikat ya. Nah, ya udah berarti Saman gunakan union ya. Nah, kalau misalkan bosnya bilang begini, "Wis Mas, tolong saya ditampilkan datanya, duplikat nggak masalah ya, penting saya tahu, mana saja yang masuk datanya ya." Nah, maka itu berarti sama gunakan union all. Jadi, kapan kita menggunakan union atau union all itu adalah tergantung kebutuhannya adik-adik. Pada saat melakukan itu, sampean butuhnya yang ada duplikatnya atau tidak. Kalau yang ada duplikatnya nggak apa-apa, pakai union all. Kalau harus tidak duplikat, maka pakai union saja, ya. Nah, begitu jawabannya ya, Dek Nanang Roni. Ya Pak, Apakah baik. Terima oke? kasih Pak. Iya, sama-sama, Dek, ya. Baik, jadi begitu ya, Adik-adik untuk, kasusnya union sama union all, ya. Cuman saya lebih suka menggunakan union all, ya. Kenapa? Karena union ini lebih lambat performanya dibandingkan dengan union all, ya. Kenapa? Karena, eee, union ini daripada menggunakan union, mendingan saya union all-kan, terus kemudian saya select distinct. Nah, kan sama pakai select distinct, ya. Nah, kalau union all dia itu ya silakan adik-adik nanti baca-baca mungkin ya di internet atau di uh, forum-forum programming atau SQL gitu ya. Nah, nanti coba dicari sana union versus union all ya. Nah, ternyata di sana kita nanti akan tahu bahwasanya union union itu performanya dia lebih lambat daripada union all. Atau silakan dicoba sendiri kalau misalkan adik-adik punya data yang banyak ya. Union all lebih cepat karena dia nggak bakalan nyocok-nyocokin. Kalau union ini dia harus nyocokin dulu ya, dia habis gabungin terus kemudian dicari ASD ini ada kembarannya nggak ya? Oh kembar hilangin, kembar hilangin, kembar hilangin gitu ya. Nah tapi kalau union all dia nggak mikir, gabungin aja, jelas. Nah makanya ini cepat selesai ya. Nah itu, tapi tetap penggunaannya silakan disesuaikan dengan kebutuhannya. Waktu itu apa? Mau butuh yang ada duplikatnya atau tidak? Ya. Gitu Adik. Oke, silakan kalau ada pertanyaan lagi, monggo. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita lanjutkan ya. Kita masih ada ini ya bahannya. Puasa-puasa suruh ini apa namanya belajar SQL ya. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa kan ibadah. Baik, sekarang kita masuk ke subquery. Tadi kita query ya. Judulnya query. Sekarang subquery ya. Subquery itu sebenarnya apa sih? Sebenarnya gampang aja ya. Sebenarnya gampang aja. Subquery itu disebut juga dengan perintah select bersarang ya. Bersarang ya, bukan sarang ya, tapi bersarang. Jadi select yang di dalamnya itu ada select lagi. Nah, itu subquery. Itulah kenapa dia dinyatakan disebut sebagai subquery. Jadi query yang berada di dalam query. Ya. Nah, retrieval data dalam subquery dilakukan oleh select untuk menemukan data pada select utama, keanggotaan utama, kegunaan utama untuk tes keanggotaan dan perbandingan himpunan. Ya. Oke, kita lihat saja contohnya ya, biar nggak bingung. Nah, inilah data yang saya maksud subquery ya. Nah, select name kode mata kuliah. Nah, ini kan select satu toh. Select bla 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 from bla 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 where bla 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 di dalamnya in. Nah, ini ada select lagi, select from. Lah, ini yang dimaksud dengan subquery. Subquery yang mana? Yang ini. Ya, query yang ini berada di dalamnya query yang ini, yang awal. Ya. Jadi mana query induknya, query utamanya yang ini, yang select name ini, ya select name kode mata kuliah, ya.
Yang ini kenapa kok dia berada di dalam, kok dia disebut sebagai subquery? Karena dia berada di dalam satu statement select yang dia berada di dalam tanda titik koma, tanda petik titik koma ini ya. Kecuali kalau ini di luar tanda petik koma, titik koma ini tadi, maka berarti dia query sendiri, dia bukan subquery. Tapi berhubung dia berada di dalam titik koma, maka dia merupakan bagian dari select yang ini ya. Nah, ini subquery Adik-adik ya. Nah, jadi di contoh ini kita diminta untuk menampilkan ya, NIM, kode mata kuliah dan nilai huruf dari tabel nilai ya. Kita ingin menampilkan data nilai ya, yang nilai hurufnya terkecil, yang nilai hurufnya terkecil. Nah, tuh gimana tuh caranya ya. Nah, caranya adalah dengan kita menggunakan subquery ya. Caranya kita temukan dulu nilai terkecilnya. Ya, kita buat dulu perintahnya untuk menampilkan nilai yang terkecil dari tabel nilai. Perintahnya apa? Ya. Nah, di dalam SQL itu ada yang namanya fungsi ya, Adik ya. Jadi fungsi itu macam-macam penggunaannya. Kita tinggal pakai saja. Misalkan seperti di Excel itu ya, kalau kita pengen mencari kolom yang nilainya terkecil, maka kita menggunakan min. Kalau kolom yang nilainya terbesar, maka kita menggunakan max ya. Mau kita mencari jumlah berarti sum ya kan. Terus kemudian rata-rata berarti AVG ya, dan seterusnya. Nah, sebagai contoh di sini kita pengen menampilkan data yang nilainya min ya, nilainya paling kecil ya, maka kita menggunakan min ya. Nah, kita tampilkan select min nilai huruf from nilai. Maka kita akan menampilkan huruf yang terkecil dulu dari tabel nilai. Nah, karena nilainya tadi ada A, B, dan C, maka yang terkecil apa? A, B, atau C? Ya. Yang terkecil adalah A. Ya, lupa bukannya kalau di KHS itu yang terkecil itu C. Ya bukan begitu, itu kan menurut kita manusia ya. Tapi menurut komputer, A itu dia lebih kecil. Kenapa? Karena A dimulai dulu. Ya. Sama seperti 0, 1, 2, 3, maka yang lebih kecil adalah 0. Karena 0 dimulai dulu. Nah, kalau bagi komputer A, B, C, D, ya A itu lebih kecil karena A dimulai terlebih dahulu. Nah, setelah ketemu nilainya itu A, maka kita bisa menggunakan select yang induknya tadi. Select NIM, kode mata kuliah, nilai huruf from nilai, where nilai huruf in. Nah, karena ini dia dijalankan terlebih dahulu, maka in-nya ini akan menjadi in dalam kurung A. Nah, sehingga akhirnya menghasilkan seperti ini. Nilainya muncul A semua. Ya. Nah, gitu adik-adik ya. Jadi itu subquery. Intinya subquery itu adalah untuk mempermudah sebenarnya. Kalau kita menjumpai kasus yang semacam ini ya, nah kita bisa mengganti tadi where-nya tadi kondisinya dengan select yang lain supaya lebih mudah. Ya. Oke, begitu adik-adik tentang subquery ya. Silakan kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan subquery ya, mudah sekali kok ya. Pokoknya query yang berada di dalam titik koma ya, sebelum titik komanya berakhir. Sehingga di dalam satu statement select ada lebih dari satu kata-kata select-nya itu lebih dari satu ya. Ini select yang pertama, select yang kedua. Ya. Oke, silakan adik-adik kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Boleh lewat kolom chat, boleh langsung. Oh, jam 1.48. Oke. Oh, ada yang bertanya sepertinya ya. Pak, izin bertanya, kalau menggunakan, oke, karena saya di DM, berarti saya tidak sebutkan namanya ya. Izin bertanya Pak, kalau menggunakan where nilai huruf sama dengan A, tidak bisakah Pak untuk menghasilkan tabel tersebut? Where nilai huruf. Oh ya, pertanyaan yang bagus sekali ya dari temannya ya. Nah, karena pertanyaannya bagus, saya sebutkan saja. Oh, nggak usah saya sebutkan namanya ya, karena di private ya. Adik-adik kalau misalkan ingin bertanya secara pribadi, tidak ingin diketahui oleh teman-temannya, bisa chatnya DM ke saya. Kalau misalkan ingin dibaca teman-temannya juga, silakan chatnya itu ke everyone ya, ke everyone aja biar semua bisa baca ya. Nah, ini ada pertanyaan dari temannya. Kalau kasus yang seperti ini, lu kenapa kok ini tidak diganti saja dengan where nilai huruf sama dengan A, beres toh Pak, ngapain susah-susah pakai select bintang from nilai? Nah, ya pertanyaan menarik sekali. Kenapa? Apakah ada yang bisa menjawab, Adik? Kenapa tuh kira-kira? Ngapain sih pakai panjang-panjang gini, bla bla bla, di dalamnya ada select min lah, nilai huruf from nilai lah. Nah, kenapa nggak ini diganti saja where nilai huruf sama dengan A? Nah, valid ya pertanyaannya ya. Nah, legit pertanyaannya. Silakan, apakah ada yang bisa menjawab, Adik? Kira-kira ya, kita berdiskusi.
Mungkin karena itu subquery. Iya, iya, itu memang subquery. Nah, tapi pertanyaan dari temannya, kenapa kok pakai subquery? Kenapa kok nggak pakai yang where sama dengan A saja? Itu. Ya, terima kasih jawabannya tadi, Dek. Siapa tadi nggak kelihatan? Jawaban dari temannya tadi mungkin karena itu subquery. Memang ini subquery, tapi pertanyaan dari temannya adalah kenapa harus repot-repot pakai subquery? Nah, padahal pakai where nilai sama dengan A saja, itu sudah bisa. Ya. Nah, ya bagus, sudah berani menjawab. Silakan mungkin ada yang punya ide mungkin. Ya. Ya. Oke, kenapa ya? Ya. Oh iya ya lah, ini kan daripada repot-repot nulis ini where nilai huruf in, nah, berapa karakter ini? Satu, dua, tiga, banyak karakter ya. In, select, min, nilai huruf, from, nilai ya. Tinggal ganti aja. Where nilai huruf sama dengan A, oh, beres ya. Sama kan yang keluar ini. Ya. Nah oke, karena tidak ada lagi yang menjawab ya. Terima kasih tadi satu-satunya yang menjawab tadi siapa nggak kelihatan namanya tadi ya. Nah terima kasih Dek. Jawabannya adalah sebenarnya karena kita tidak tahu apakah nilai hurufnya itu yang paling kecil A. Ya. Nah, ini kita tahu, kita kan tahu karena kebetulan datanya cuma berapa ya. Datanya cuma 7 tadi 7 baris dinilai kan. Kita bisa tampilkan semua jelas, terus kemudian dibaca. Dibaca tuh di apa namanya? Di apa namanya? Di dalam tabelnya ya. Oh, yang paling kecil A. Ya udah ini bisa kita ganti. Tadi jadi where nilai huruf sama dengan A. Nah, tetapi bayangkan apabila nilai yang masuk itu adalah nilai ujian masuk politeknik nih. Ya. Nilai ujian masuk politeknik itu ketika sekali daftar itu ada ya kemarin waktu angkatan sampean itu daftar, total pendaftarnya itu sampai ribuan ada deh, ribuan ya. Itu sampai berapa sesi kemarin? Banyak sekali sesinya yang kita pakai SEB itu ya, Safe Exam Browser bagi yang kemarin ikut jalur mandiri pasti masih ingat tuh. Ya. Nah pesertanya banyak itu, ya, ada 5 ribuan lebih itu. Ya. Nah dari situ dari mana kita tahu nilai tertingginya? Dari mana kita tahu nilai tertingginya itu berapa? Ya. Nah, apa kita ngeceki satu-satu, kita select bintang, terus keluarnya 5.000 baris, juga nyekrol sama, dilihatin. Ya. Nah, kalau itu kan susah ya, kecuali kalau kalau misalkan nilainya itu nilai huruf seperti ini ya, nilainya nilai huruf seperti ini. Nilai huruf pasti paling kecil, paling tinggi A ya kan? Kita cek aja where nilai sama dengan A, oke ya. Tetapi kalau nilainya itu adalah nilai angka gimana tuh? Dari mana kita tahu nilai angka yang tertinggi itu berapa? Ya. Nah, sedangkan nilai dari UMPN itu nilai dari ujian masuk itu ujian mandiri atau UMPN itu nilainya dia angka dan angkanya itu ribuan ya. Jadi ada yang dapat nilai 1.800, ada yang dapat nilai 1.830, ada dapat nilai yang 1.500 sekian, ada yang dapat nilai 2.000 sekian ya. Nah, dari mana kita tahu? Dari mana kita tahu nilai tertingginya untuk dalam sekali query? Kan tidak bisa. Paling tidak harus 2 kali query, ya kan? Kita select ini dulu, kita select dulu, select max yang terbesar misalkan ya. Select max nilai huruf karena dia angka kan. Kalau nilai angka kan yang terbesar adalah max ya. Kalau huruf yang terbesar kita min kan karena A yang paling besar toh. Nah, taruhlah ini misalkan kita ganti angka. Ya. Select max nilai angka from nilai UMPN misalkan, nilai ujian mandiri misalkan. Ya. Nah, keluar kan dapat satu yang paling tinggi ya. Nah, baru kita tulis query lagi, select name, kode mata kuliah, nilai huruf from nilai, where nilai huruf sama dengan nilai angka sama dengan angka yang maksimum tadi ya. Nah, misalkan nilai maksimumnya tadi 1920 misalkan ya. Kita 2 kali query dong. Query dulu pertama, select bintang ya, select max nilai from nilai UMPN misalkan. Nah, ketemu sudah 1920. Ya. Baru kita jalankan query lagi, select bintang ya from daftar peserta where nilai sama dengan 1920. Nah, itu kan sama saja kita nulis dua kali query. Nah, mendingan kita jadikan satu, kita jadikan dia sub query aja. Ya. Where nilai huruf in ya, select max nilai from nilai UMPN seperti itu. Ya. Nah, jadi jawabannya kenapa kita tidak menggunakan where saja? Karena ketika kita menggunakan where kita harus tahu persis ya nilainya berapa, nilai yang kita cari berapa. Ya.
Nilai yang kita cari berapa? Apakah itu A, apakah itu B, apakah itu 5, apakah itu 10, apakah itu 1955, ya, apakah itu 1472.000 juta sekian, ya kan? Kita harus tahu persis angkanya, ya. Kita harus tahu persis angkanya, angka persisnya atau huruf persisnya. Kalau kita mau pakai where, ya. Tetapi kalau kita tidak tahu, ya kan, kita tidak tahu loh maksimalnya berapa, kita nggak tahu. Data itu banyak, ya, datanya banyak, misalkan 1000 data aja lah, ya. Suruh mentelengi maksimalnya, nyekrol-nyekrol gitu kan, ya pusing kan. Nah, maka itu bisa kita gantikan biar jangan kita yang mencari tahu, tapi komputer aja sudah yang mencari tahu. Nah, nanti dengan menggunakan subquery tadi, ya, select max from nilai, ketemu sudah. Terus kita masukkan ke dalam subquery yang tadi kita jadikan dia subquery, nah muncul sudah sekali jalan, sekali ketik query, sekali run, jalan. Ya. Nah, begitu jawabannya ya untuk yang bertanya tadi. Terima kasih untuk pertanyaannya. Silakan yang lain mungkin ada yang ingin memberikan masukan atau sanggahan mungkin, atau ada pendapat lain mungkin ada mungkin ya tidak menutup kemungkinan ya di ya ini ya serunya mengajar mengajar TI itu nggak jarang ya, sering sekali biasanya mahasiswanya itu lebih pengalaman daripada dosennya. Itu tidak menutup, saya tidak memungkiri ya, itu boleh-boleh saja. Di TI itu perkembangannya cepat ya, jadi memungkinkan, sangat memungkinkan apabila di antara adik-adik ini mungkin ada yang lebih berpengalaman dari saya itu luar biasa sekali ya. Jadi mungkin boleh kalau ada yang ingin memberikan sanggahan atau pengalamannya mungkin saat proyekan atau saat apa, enggak Pak, enggak seperti itu Pak, itu boleh ya. Oke, sudah bisa dipahami. Ya, sama-sama, Dek. Oke, baik. Begitu ya, Dek, ya, tadi untuk subquery, ya. Oke, bagus ya. Silakan yang lain apabila ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan. Ya. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ya, karena masih ada nih materinya nih ya. Nah, terus bisa juga ya, bisa juga di sini. Ya. Oke ya. Nah, masih ada fungsi agregasi. Oke, kalau apa, gampang ya. Tinggal dikit. Nah, digunakan untuk perbandingan ya, untuk perbandingan himpunan. Nah, perbandingan himpunan, operator, select statement. All from nilai, where nilai huruf sama dengan A. Nah, ini juga kita lewati ya. Ini saya paham ini maksudnya, tetapi ini penjelasannya kurang mudah dipahami kalau ini ya, karena kasusnya nggak kelihatan ya. Nah, sebenarnya ini ada juga pemanfaatan subquery yang tadi termasuk tes keanggotaan, yang di sini adalah perbandingan himpunan ya. Nah, sebenarnya SQL yang ini, yang perbandingan himpunan ini dia untuk membandingkan ya, untuk membandingkan antara himpunan yang satu dengan himpunan yang lain yang dihasilkan dari select-nya tadi ya. Select nilai huruf from nilai where nilai huruf sama dengan A ya. Oke ya, ini sebenarnya dia untuk membandingkan himpunan. Makanya di sini where nilai huruf lebih besar dari all, lebih besar dari semua yang dihasilkan dari subquery-nya di sini ya. Tapi contohnya kurang tepat ya. Contohnya kurang tepat. Nanti akan saya jelaskan ulang ya. Akan saya jelaskan ulang. Saya ganti dulu contohnya. Nanti di praktikum akan saya jelaskan ulang untuk subquery yang mengenai perbandingan himpunan ini ya. Kita lewati dua tadi ya. Untuk group by sama yang subquery untuk perbandingan himpunan ya. Tapi ini sejauh pengalaman saya jarang memakai ini ya. Yang sering yang saya pakai itu yang ini ya. Jadi dia untuk mengecek ya, untuk memilih berdasarkan anggota yang didapat dari sini, anggota himpunan yang didapat dari select yang di sini ya. Oke, itu Adik-adik. Untuk yang subquery ya, intinya subquery itu adalah query yang berada di dalam query ya, select yang berada di dalam select yang lain. Itu adalah subquery. Nah, berikutnya kita masuk ke fungsi agregasi ya. Fungsi agregasi itu apa? Fungsi agregasi ini
Dia sebenarnya adalah fungsi ya, Adik-adik. Kalau kita ngomong fungsi agregasi berarti fungsi. Kita harus tahu dulu apa artinya fungsi ya. Fungsi itu adalah apa ya? Fungsi itu adalah proses ya yang mengolah input sehingga dia menghasilkan output tertentu ya. Jadi inputnya berupa apa? Berupa parameter yang dimasukkan ke dalam fungsinya. Terus kemudian parameternya itu diolah, diapakan ya, diapakan di macam-macam ya, diapakan itu bisa macam-macam. Terus kemudian dia menghasilkan input tertentu ya. Nah, itu adalah fungsi. Sedangkan agregasi itu adalah dari kata-kata agregat ya, agregat. Agregat itu apa sih? Agregat itu kan total ya. Kalau adik-adik seneng bal-balan, kok bal-balan, seneng apa? Sepak bola, yang nonton sepak bola itu ada biasanya apa namanya skor agregat. Nah, skor agregat ya. Jadi main apa namanya main di kandang sama main di tandang ya. Nanti dia menangnya berapa poin terus kemudian digabungkan agregatnya ya. Nah, itu agregat itu artinya adalah total ya, mengumpulkan ya, kumpulan agregat itu. Jadi ada nilai-nilai dikumpulkan jadi satu di total berapa itu agregat ya. Nah, jadi fungsi agregasi itu sebenarnya adalah fungsi yang mana dia inputnya itu dari banyak ya, dari banyak nilai yang akan menghasilkan satu nilai ya. Jadi dari banyak nilai dijadikan satu ya, dijadikan satu itu adalah fungsi agregasi ya. Jadi fungsi yang mengolah banyak nilai di mana banyak nilai tadi akan menghasilkan satu nilai ya. Jadi dari banyak jadi satu ya. Sama kayak tadi yang sepak bola tadi ya. Jadi ada skor tandang, ada skor kandang ya. Nah, kan ada dua tuh. Terus kemudian hasil akhirnya kan jadi satu toh. Nah, di total entah totalnya bagaimana. Apakah yang skor kandang itu dikalikan 3 atau dikalikan 2 ya kan? Yang tandang dikalikan berapa ya kan? Kemudian keluar satu hasil skor agregasinya. Nah, itu sama ya. Nah, di SQL juga fungsi ini ada banyak sebenarnya, tetapi nanti yang umum digunakan, yang dasar, paling dasar, yang paling banyak digunakan tuh sama yang ada seperti di Excel ada ya. Ada AVG, sum, min, max, sama count ya. AVG itu adalah average ya, AVG adalah average. Terus kemudian sum ini adalah AVG ini average ini untuk mencari rata-rata. Jadi dari banyak nilai misalkan ada yang ada nilai 1, 2, 3, 4, 5 sama pengen mencari rata-rata dari nilai tersebut kan keluar satu nilai itu ya. Misalkan nilainya 3, 2 sama 4 ya. Berarti 3 tambah 2, 5 tambah 4, 9 ya. Di rata-rata berarti 9 bagi 3, 3 ya toh. Nah, itu adalah average ya, AVG ya. AVG terus kemudian ada sum ya, sum ini adalah summation ya atau summarize ya, summation atau summarize ini artinya adalah total ya, notal ya, penjumlahan semua. Jadi misalkan datanya itu ada data harga misalkan ya, barang yang satu harganya Rp100, barang yang dua harganya Rp300, maka sumnya adalah 100 tambah 300 berarti Rp400. Nah, itu sum. Kemudian min sesuai namanya dia mencari nilai yang terkecil, mencari nilai terkecil dari kumpulan nilai ya. Terus kemudian max dia mencari nilai yang terbesar dari suatu kumpulan nilai. Lalu ada count ya. Oh iya, ini ada habis ini ya mata kuliah berikutnya ya. Oh ya, oke. Saya percepat saja. Jadi ada AVG, sum, min, max, count ya. Min ini untuk mencari nilai terkecil, max ini untuk mencari nilai terbesar, dan count itu untuk menghitung datanya ya. Datanya ada berapa biji datanya, bukan totalnya ya. Kalau total pakai sum tadi. Nah, count itu berarti kalau datanya ada 5 ya dikembalikan 5 ya. Kalau sum berarti datanya masing-masing dari 5 tadi itu akan dijumlahkan. Itu sum ya. Nah, untuk contoh penggunaannya seperti ini ada select ya. Select terus AVG max min sum count silakan dipilih yang mana, terus kemudian kolomnya apa ya. Kolomnya apa? Ini salah ini apa namanya petunjuknya ya. Nah, kayak gini contohnya. Jadi select kemudian diikuti nama fungsinya apa, terus kemudian diikuti kurung buka sama kurung tutup ada deh ya. Fungsi itu kurung buka sama kurung tutup ya. Nah, jadi contohnya ini select max kurung buka nilai huruf kurung tutup from nilai. Berarti dia akan menampilkan nilai terbesar ya, nilai terbesar dari kolom nilai huruf di tabel nilai. Ya. Kolom nilai huruf di tabel nilai. Nah, terus penulisnya harus hati-hati ya, ya. Jadi antara max ya, kata-kata max tadi dengan kurung bukanya itu tidak boleh ada spasi. Kalau ada spasi nanti dia bakalan error ya. Nah, makanya max terus gandeng nilai huruf ya.
gandeng, kurung buka, dalamnya nama kolomnya apa, ya. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini, ya. Nama kolomnya berubah jadi max nilai huruf, begitu, ya. Nah, karena nilai hurufnya tadi ada A, B, C, maka yang keluar hanya satu saja, ya, nilainya yaitu C. Nah, ini contohnya. Nanti untuk yang min, sum, count sama aja ya. Misalkan kita pengen ngitung nilai hurufnya ada berapa ya, ganti count ya. Nanti akan keluar 7. Tadi kan ada 7 baris kan. Nah, itu ada deh. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan dulu, ada deh, silakan. Ya, ini tadi dengan fungsi agregasi. Nanti pada saat praktikum kita bisa lebih jelas lagi insya Allah ya. Saya masih hutang 2 penjelasan ya. Tadi group by sama yang subquery yang untuk perbandingan himpunan ya. Ini contohnya aja mau saya ganti ya. Oke, begitu adik-adik, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri sesi live pada siang hari ini, silakan. Untuk query kita tadi ya. Jadi tadi kita belajar ini ya, ada banyak sekali. Ya. Nah, ini ada banyak sekali ya, selek tadi yang kita pelajari tadi.